Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Timur, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6A. Di video kali ini kami akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian Bahasa Indonesia. Namun, sebelum kami masuk dalam pembahasan materi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yanti Marina Bani dengan NPM 3122008. Nah, di sini bukan saya sendiri, ada beberapa teman saya di samping kiri saya. Nama saya Yori Fantana dengan NPM 31210113. Dan nama saya Filomena Aik dengan NPM 31220006. Di video ini kami akan membuat artikel dengan berjudul Bahasa sebagai cerminan kepribadian seorang, perspektif kasus bahasa Timur atau UAKMETO. Yang pertama, kita melihat abstrak. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan budaya dan kepribadian kolektif suatu masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bahasa daerah Timur, khususnya UAKMETO, merefleksikan nilai-nilai budaya dan membentuk kepribadian masyarakat penuturnya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dengan menganalisis data berdasarkan teori Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data berupa ungkapan, peribahasa, dan kosakata khas dalam UAKMETO dikaji untuk mengidentifikasi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis menunjukkan ungkapan seperti naik toas atau mengikat hati, bifeleu luli, atau jangan berbicara sembarangan, dan lulmi on ana atau mulut seperti anak kecil. Menggambarkan nilai-nilai seperti kesetiaan, kehati-hatian, kerendahan hati, serta penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai ini sekaligus mencerminkan kepribadian masyarakat Timur yang berakar kuat pada norma budaya kolektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa UAKMETO tidak hanya menjadi media ekspresi, tetapi juga menjadi representasi identitas dan karakter sosial masyarakat Timur. Selanjutnya kita melihat bagaimana metode penelitian. Baik, di sini metode yang kami gunakan adalah teori Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyusun kerangka kerja untuk analisis data kualitatif yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama reduksi data, menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data mentah agar relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks bahasa, ini bisa berarti memilih ucapan, istilah lokal, atau ekspresi yang mencerminkan kepribadian. Dan yang kedua, penyajian data. Menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami. Bisa berupa tabel, narasi, peta konsep, dan lain-lain. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, menyimpulkan makna dari data dan memverifikasi dengan data lain agar akurat. Dan yang kedua, penerapan bahasa Dawan atau UAKMETO sebagai cermin kepribadian. Bahasa adalah bagian dari budaya. Dalam konteks UAKMETO, bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga cermin identitas, nilai, dan kepribadian kolektif masyarakatnya. A. Penggunaan kata-kata sopan dan metaforis. Bahasa Dawan sangat kaya dengan ungkapan metaforis, peribahasa, dan ungkapan sopan. Misalnya, ungkapan seperti naik mane atau disebut naik hati menunjukkan ketenangan dalam kesabaran, nilai penting dalam masyarakat Dawan. Peribahasa sering digunakan untuk menyampaikan pesan dengan halus. Ini mencerminkan kepribadian masyarakat yang tidak konfrontatif dan lebih mengutamakan harmonis sosial. B. Struktur komunikasi yang hierarkis. Bahasa Dawan memiliki perbedaan bahasa tergantung pada status sosial atau umur, mencerminkan penghormatan terhadap struktur sosial dan senioritas. C. Penggunaan bahasa dalam upacara adat. Dalam ritus adat seperti pernikahan atau kematian, bahasa digunakan secara simbolik dan formal. Gaya bahasanya cenderung ritualistik dan penuh kehormatan yang mencerminkan kepribadian masyarakat yang menghargai tradisi dan spiritualitas. Baik, sekarang kita melihat bagaimana pembahasan tentang artikel kami. Bahasa sebagai refleksi budaya dan kepribadian.
Bahasa dawan digunakan bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara, terutama yang lebih tua atau memiliki status sosial lebih tinggi. Hal ini mencerminkan kepribadian yang menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama. Struktur bahasa dan hierarki sosial. Dalam bahasa Uap Meto terdapat bentuk sopan dan panggilan yang berbeda berdasarkan usia, status, dan hubungan sosial. Contohnya penggunaan kata seperti ama atau bapak, aina atau ibu, atau mone atau veto menunjukkan sistem sosial yang sangat menghargai struktur keluarga dan usia. Bahasa dan kolektif. Masyarakat Uap Meto memiliki kecenderungan kepribadian kolektivistik. Hal ini tampak dalam penggunaan bahasa yang bersifat komunal, seperti ungkapan kerjasama, musyawarah, dan penghargaan terhadap kelompok. Ungkapan tradisional dalam acara adat menunjukkan pentingnya hormat sosial. Baik, saya akan menyimpulkan materi kami tentang bahasa sebagai cerminan kepribadian seseorang, perspektif kasus bahasa Timur atau Uap Meto. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa struktur bahasa dawan dapat memengaruhi struktur persepsi atau entitas perilaku